I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Nur Hamadiah, NIM 2022010039, Prodi S1 Ilmu Hukum semester 3 kelas pagi Universitas Islam Batik Surakarta. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perikatan yang diambil oleh Ibu Yulian SHMH, di sini saya akan menjelaskan materi terkait bagian-bagian dari perjanjian dan apa saja macam-macam perjanjian. Untuk penjelasan materinya, silakan simak video sampai akhir ya. Yang pertama, bagian dari perjanjian yang esensial merupakan bagian utama dari suatu kontrak. Bagian ini harus ada, misalnya bagian tentang harga pada suatu kontrak jual beli atau bagian tentang jenis pekerjaan pada perjanjian kerja. Yang kedua, bagian dari perjanjian yang naturalia. Bagian ini merupakan bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, namun fungsinya hanya bersifat mengatur saja. 3. Bagian dari perjanjian yang accidentalia. Bagian ini merupakan bagian dari kontrak yang tidak mendapatkan pengaturannya dalam hukum, namun diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Terdapat syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan yang terakhir adalah sebab yang halal. Syarat sah umum pasal 1320 KUH Perdata ini dibagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif adalah memenuhi adanya unsur konsensus atau kesepakatan para pihak. Maknanya, ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka diantaranya pihak telah tercapai kesesuaian tentang pokok perjanjiannya. Kesepakatan yang telah dicapai juga tidak boleh diakibatkan oleh adanya paksaan, penipuan maupun kesilapan dari para pihak. Selain itu, unsur yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah adanya kecakapan oleh para pihak. Kewenangan berbuat ini oleh hukum dianggap sah apabila perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang atau suatu subjek yang memenuhi ketentuannya sebagai berikut. 1. Orang yang sudah dewasa. Yang kedua adalah orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Syarat sah subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari perihal tertentu dan kausa yang halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu maksudnya adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Syarat kausa yang halal adalah bahwa kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Konsekuensi yuridis perjanjian. Yang pertama yaitu batal demi hukum. Kondisi ini terjadi apabila dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320, yaitu perihal tertentu dan kausa yang halal. Yang kedua dapat dibatalkan. Terjadi apabila syarat subjektif yang diatur dalam pasal 1320 tentang kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat tidak dipenuhi. Yang ketiga, perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian ini tidak otomatis batal, karena pada dasarnya kontrak ini masih dapat dilanjutkan sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Setelah dipenuhinya syarat ini, maka kontrak dapat dilaksanakan. Misalnya dalam kontrak yang mensyaratkan dibuat secara tertulis, namun para pihak hanya dapat mengikatkannya secara lisan. Setelah dibuatnya secara tertulis, maka kontrak ini dapat dilaksanakan. Yang keempat adalah sanksi administratif. Konsekuensi sanksi administratif ini timbul apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti perizinan atau pelaporan kepada instansi terkait. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan adalah macam-macam perjanjian. Perjanjian dalam KUH Perdata terdiri dari 15 macam. Yang pertama adalah jual beli. Pengaturan tentang jual beli sebagai perjanjian terdapat pada bab kelima pasal 1457 KUH Perdata. Diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Yang kedua ada tukar menukar. Ketentuan dasar tentang perjanjian tukar menukar adalah pada pasal 1541 KUH Perdata. Perjanjian ini juga dikenal dengan istilah barter. Pada pasal 1541 menyatakan bahwa tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya barang orang lain. Yang ketiga ada sewa menyewa. Ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang sewa menyewa dapat dilihat pada pasal 1548 yang berbunyi, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Yang keempat adalah perjanjian untuk melakukan kerjaan. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum diatur dalam KUH Perdata pasal 1601. Yang kelima adalah persekutuan. Persekutuan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan masab atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah partnership. Adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Pengaturan umum tentang persekutuan ini terdapat pada pasal 1618 KUH Perdata. Perjanjian persekutuan berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya, yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan bersama seperti firma maupun perseroan terbatas. Dikarenakan dalam persekutuan perjanjian ini hanyalah antara para pihak yang mengikatkan dirinya dan tidak mempunyai pengaruh keluar kepada pihak lain. Begitu juga sebaliknya, pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan sebagaimana diaturnya kerjasama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat. Yang keenam ada perkumpulan. Perkumpulan menurut Subekti yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu, dalam hal mana kerjasama ini disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar ataupun statuennya. Dalam bukunya Subekti menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak lazim suatu perkumpulan dianggap sebagai bentuk perjanjian, dikarenakan pengaturan terhadap hak terdapat dalam pada buku ketiga KUH Perdata, melainkan pada buku pertama bagian tentang orang atau perihal perbuatan hukum. Yang ketujuh ada hibah. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah atau pemberi hibah pada masa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Pengaturan atas hibah terdapat pada pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Yang kedelapan adalah penitipan barang. Penitipan barang merupakan suatu perjanjian real yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima suatu barang dari seseorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1694 KUH Perdata. Kesembilan ada pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakai atau setelah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya. Pengaturan umum bisa kita dapatkan pada pasal 1794 KUH Perdata. Yang 10 ada pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dan jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan umum terhadap dapat kita lihat pada pasal 1754 KUH Perdata. 11 ada perjanjian untung-untungan. Perjanjian ini adalah suatu perbuatan yang menghasilkan mengenai untung ruginya baik bagi semua para pihak maupun sebagian adalah bergantung pada suatu keadaan yang belum tertentu. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah perjanjian dan pertanggungan, bunga caka hidup, dan perjudian atau pertaruhan. 12 ada pemberian kuasa. Pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa suatu
pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan wewenang kepada seseorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menyelenggarakan suatu urusan ini adalah suatu perbuatan hukum yang akan melahirkan akibat hukum. 13. Ada penanggungan. Penanggungan adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ketentuan tentang penanggungan terdapat pada pasal 1820 KUH Perdata. 14. Ada perdamaian. Pasal 1851 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian perdamaian yang merupakan perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Yang terakhir, 15 adalah pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dalam hal mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan adalah pengirim adalah mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Adapun hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh 1. Para pihak yang menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. 3. Salah satu pihak meninggal dunia. 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian. 4. Karena putusan hakim. 6. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misal dalam perjanjian pemborongan. Dan 7. Persetujuan para pihak. Sekian, itu adalah penjelasan materi tentang bagian dan macam-macam perjanjian dalam KUH Perdata. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.